Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, sangat berbahagia sekali dapat berjumpa Anda kembali dalam program acara Dialog Spesial. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang tidak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Nah, tema pada kali ini adalah pergunung. Pada kesempatan kali ini telah hadir seorang tokoh yang cukup terkenal dalam lingkungannya. Nah, dialah Bapak Ustadz Ahmad Yani. Nah, beliau ini adalah ketua Pergunu di wilayah Bogor, Kabupaten Bogor. Baik. Dan juga beliau pun seorang pembina dari Yayasan Pesantren Darul Ulum Lido. Nah, untuk saat ini mari kita sambut beliau yuk. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, baik. Ya, singkat cerita sebelum kita beranjak ke topik, saya akan sedikit mengupas nih Pak. Saat ini Bapak adalah seorang pembina dalam Yayasan Pondok Pesantren ya Pak ya? Ya, betul. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan kepada para pemirsa nih Pak, struktur dalam pesantren ini ada apa aja nih Pak dalam yayasan ini? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Kalau di yayasan, Baik, Pak. sebagaimana peraturan pemerintah, itu ada badan pembina paling atas, kemudian ada badan pengurus, Baik. dan ada badan pengawas. Badan pembina. Saya ketepatan salah satu anggota di badan pembina itu yang membawahi pesantren modern Darul Ulum Lido ini. Wah, jadi udah berstatus pesantren modern Pak ya? Betul. Luar biasa, baiklah. Jadi itulah singkat cerita mengenai pondok pesantren ini ya Pak. Nah, kalau boleh tahu berapa sekarang jumlah santri atau murid yang ada di pesantren Darul Ulum Lido ini Pak? Alhamdulillah, sejak kita berdiri tanggal 24 Juni 1996 ya sampai hari ini, insya Allah kita tahun depan akan memasuki usia seperempat abad ya. Kita sudah punya santri sekitar 2.500 dari Aceh sampai Papua. Senusantara Senusantara ya Pak? Luar ada, biasa. Masya walaupun Allah. masih mayoritas santri kita berasal dari daerah Banten dan Jawa Barat serta DKI. Baik Pak. Ada kendala nggak nih Pak kira-kira selama pandemi untuk si calon-calon siswa yang akan mendaftar? Tentu ada ya. Salah satu kendala bahwa tidak semua calon wali santri itu memahami IT, Baik. sehingga ketika ada daftar online segala macam itu mereka masih harus tanya ini itu dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah petugas kita standby setiap hari untuk melayani telepon ini dan segala macam. Ada customer service-nya berarti ya Pak, luar betul. biasa, Masya Allah. Baik. Ya, itulah singkat cerita mengenai Pondok Pesantren Darul Ulum Lido. Nah, beranjak kepada topik ya Pak ya. Saat ini Bapak adalah Ketua Pergunu Wilayah Kabupaten Bogor ya Pak ya. Nah, mangga Bapak bisa sampaikan kepada para pemirsa MTA ini apa itu Pergunu Pak? Dan visi misinya itu seperti apa? Baik, Pergunu kepanjangannya itu Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Guru. Disingkat Pergunu. Saya sebagai ketua umum di Kabupaten Bogor, kita Pergunu ini adalah media atau biasa disebut juga dengan
organisasi profesi guru, tetapi khusus untuk guru-guru yang berada di naungan NU. Nah, kita punya visi bahwa Perguni ini harus menjadi lembaga profesi guru yang mampu hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai organisasi yang berkiprah di bidang intelektual dan peradaban. Itu misi kita. Oleh karena itu visi kita. Karenanya misi utama yang diemban oleh Perguni itu adalah menyemai tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di bumi Nusantara ini sebagai implementasi konkret kita mengisi kemerdekaan yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita. Itu saya kira visi dan misi Perguni itu. Baik Bapak, sangat mulia sekali ya berarti ya tujuan dan juga apa yang sedang dijalankan oleh Perguni ini ya Pak. Baiklah. Nah, untuk dalam Perguni ini sebenarnya apa saja tanggung jawab dan juga tugas-tugas yang dilaksanakan yang diemban oleh para anggota atau perkumpulan ini Pak? Pergunu ini mempunyai tugas yang paling pokok ada 3. Baik. 1, bagaimana kita berupaya meningkatkan atau mengupgrade kemampuan guru. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga berusaha dan berupaya meningkatkan kesejahteraan guru. Yang selama ini banyak guru-guru NU itu yang mohon maaf belum PNS, hanya sebatas guru honorer di kampung-kampung, honornya tidak seberapa. Itu adalah tanggung jawab kami bagaimana kami hadir untuk berupaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Di samping itu juga tugas utama kita yang ketiga adalah memberikan advokasi kepada mereka apabila mereka mendapatkan problematika, masalah di lapangan berkaitan dengan undang-undang perlindungan anak dan lain sebagainya. Umpamanya kan kita sering mendengar di daerah Jawa sana ada guru menjewer murid dilaporkan ke polisi dan lain sebagainya. Betul. Kita hadir di situ memberikan advokasi kepada mereka. Baik. Bukan hanya sekedar pembekalan, tetapi kalaulah kemudian kalau ada ini, tapi alhamdulillah sampai hari ini guru-guru NU belum ya. Kalau sampai ada yang kerana hukum umpamanya, kita akan memberikan bantuan hukum. Karena di Perguni ini juga ada bidang berkaitan dengan hal tersebut. Iya, karena memang di dalam Perguni ini banyak elemen-elemen nih Pak, bukan hanya guru tetapi juga para ustadz dan juga dengan dosen ya Pak ya. Betul. Luar biasa. Jadi yang menjadi anggota Perguni itu adalah guru yang sifatnya formal ataupun informal. Informal itu seperti guru ngaji di kampung dan lain sebagainya. Termasuk. Itu kita rekrut sebagai anggota Perguni. Luar biasa. Dan mungkin tarafnya adalah yang informal ini lebih banyak mungkin ya Pak ya? Alhamdulillah cukup banyak. Iya, baik. Kita punya anggota se-Bogor ini ribuan sekali. Wah, Masya Allah, luar biasa. Banyak sekali ya Pak. Banyak sekali, alhamdulillah. Baiklah kalau begitu. Nah, terkait dengan tugas nih Pak, berarti kan akan mungkin sudah ada pencapaian nih Pak. Nah, pencapaian apa saja yang sudah dilakukan, apa yang telah diraih oleh Perguni ini Pak? Alhamdulillah kita sudah memberikan bantuan kepada beberapa guru, terutama guru-guru yang belum sertifikasi, kita fasilitasi untuk mereka segera disertifikasi. Kemudian kita mengadakan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan peningkatan profesionalisme guru. Kita bekerja sama dengan pengurus wilayah Jawa Barat
termasuk juga dengan pengurus pusat untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru bagaimana menjadi guru yang baik dan benar mengajar, terutama di era yang kita sebut sekarang kan era disrupsi ya. Jadi semuanya serba ada tantangan ini itu dan lain sebagainya. Itu yang harus dijawab oleh guru-guru NU, terutama sekali kita ini banyak masih guru yang miskin metodologi. Jadi mengajar itu sekedar datang ke kelas, cuap-cuap, ngobrol, sehingga Betul. murid-muridnya pada tidur dan lain Iya, sebagainya. jenuh. Nah, kita upayakan hal-hal seperti itu dengan kurikulum 13 ini, guru tidak lagi menjadi pusat pembelajaran, tetapi beralih siswalah yang jadi pusat pembelajaran, guru sebatas menjadi motivator mereka. Media mungkin ya, Media Pak, mereka, ya. perantara. Oke, baik. Nah, bagaimana cara Pergunu ini menyampaikan atau membekali para guru-guru tersebut ya, Pak, ya, untuk bisa inovatif atau apa dalam di lapangan gitu, Pak? Apakah, kemana menginduknya gitu? Jadi kalau untuk meningkatkan profesionalisme guru, kita lewat workshop-workshop, pelatihan-pelatihan, kita datangkan pakar yang selama ini biasanya kita mendatangkan dari UPI dan UNJ. Nah, dari kita alhamdulillah banyak teman-teman dosen di 2 perguruan tinggi ini, karena mereka memang bergerak di bidang pendidikan, mereka menguasai betul, mereka itulah yang kita jadikan mitra untuk meningkatkan profesionalisme guru, terutama kaitannya dengan mengajar yang yang enak gitu buat anak-anak, apalagi anak-anak di usia-usia awal seperti di SD, MI atau SMP, MTS itu kan butuh inovasi yang luar biasa. Iya, Dan betul. kita upgrade terus mereka dengan berbagai pelatihan-pelatihan. Baik, wah. Mungkin juga ada sebuah grup juga ya, Pak, ya? Iya, Oke. ada grup per mata pelajaran biasanya. Oke, baiklah. Jadi, memang perlu sekali pembekalan-pembekalan itu ya, Pak, karena semakin zaman ini makin beradaptasi, jadi perlu kan, para guru-guru ini untuk, mengajarkan meskipun bukan mengaji, tetapi, dalam pelajaran-pelajaran pun juga mereka kan harus perlunya inovatif ini ya, Pak, ya? Iya, jadi selama ini banyak keluhan dari guru, mereka itu terjebak dalam rutinitas. Nah, hanya mengajar, pulang, datang ke sekolah, pulang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Pergunu memfasilitasi mereka untuk memberikan ilmu-ilmu tambahan, ilmu-ilmu praktis yang bisa mereka pakai dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka di lapangan. Baik, luar biasa. Apakah, pelatihan ini tertutup untuk Pergunu saja atau ini terbuka juga untuk para guru-guru yang bukan anggota Pergunu ini, Pak? Selama ini kita sangat terbuka Oh gitu. dan kita juga menjalin kerjasama dengan berbagai sekolah-sekolah. Kita mengundang guru-guru mereka untuk hadir dalam acara-acara tersebut. Jadi kita ingin menyemai apa yang di NU itu biasa dikenal dengan ungkapan rahmatan lil alamin gitu. Jadi bukan hanya sekedar mengundang teman-teman guru-guru yang di bawah Pergunu, tetapi kadang kita juga mengundang guru-guru dari organisasi profesi lain seperti ada PGM, pendidikan Persatuan Guru Madrasah, ada dari PGRI, ada kita undang karena biasanya guru-guru di negeri itu rata-rata mereka kan anggota PGRI secara otomatis Betul, gitu. Pak. Kita mengundang mereka untuk hadir bersama-sama mengikuti workshop ini. Oke, baik, luar biasa sekali dan mulia sekali ini, Pak, ini program ini ya, Pak. Baik, Bapak, seputar tadi kita bicara mengenai pencapaian, Pak. Nah,
kontribusi apa nih Pak yang sudah dilakukan Pergunu dengan pemerintah nih? Selama ini kita alhamdulillah bekerja sama dengan, kalau di Bogor dengan Dinas Pendidikan dan juga Kementerian Agama, berkaitan dengan meningkatkan guru ini. Nah, kontribusi kita dengan mereka itu adalah kita selama ini menjadi mitra mereka. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kita maupun dilakukan oleh pemerintah, kita saling memberi. Umpamanya pemerintah punya kegiatan apa, maka Pergunulah yang menjadi fasilitator untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Karena terus terang dari segi anggaran kita sangat minim sekali. Oleh karena itu ketika pemerintah dalam hal ini mempunyai kegiatan-kegiatan berkaitan dengan peningkatan guru dan murid, maka kemudian kita sambut itu dan kita menjadi mitra mereka untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi memang dalam konteks hal ini Perguni adalah sebuah yang mandiri ya Pak ya, tidak mendapat ini dari pemerintah. Tidak, juga ya? tidak kita. Benar-benar. Jadi kita ini organisasi profesi guru yang betul mandiri, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Masya Allah, untuk umat ya Pak ya semata. Betul. Baik, terkait kerjasama dengan pemerintah ini Pak, apakah Pergunu ini menaungi sektor-sektor lainnya seperti di luar pendidikan tadi gitu Pak? Adakah? Selama ini kita murni bergerak di bidang pendidikan, tetapi karena tugas kita juga salah satunya adalah mensejahterakan guru, kita sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga non-pendidikan. Oh iya. Salah satunya adalah dengan BJB Syariah. Wah, oke. Jadi dengan BJB Syariah itu kita mengadakan apa yang disebut dengan SMS. Apa itu Pak? System Management School. System Management School. Oke. Jadi nanti kita dengan lembaga keuangan ini kita bekerja sama sehingga apapun yang berkaitan dengan keuangan bisa dilakukan dengan sistem komputer. Jadi tidak lagi manual. Kita kerjasama dengan lembaga-lembaga seperti ini dan juga beberapa dinas yang lain. Salah satunya ketika kita punya kegiatan beberapa waktu yang lalu tentang pelestarian lingkungan, kita kerjasama dengan Dinas Pertanian untuk bagaimana kita melakukan apa yang kita sebut dengan reboisasi. Kita mengajukan proposal apa ada bibit tanaman yang bisa kita semai di daerah-daerah yang memang membutuhkan itu. Jadi kita sebenarnya tidak hanya fokus 100% pada bidang pendidikan, tetapi bidang-bidang lain yang memang masih berkaitan dengan dunia pendidikan. Memang ya Pak ya, ini ranahnya pendidikan, jadi sektoral yang lain pun merambah gitu ya Pak ya? Ya, masih bisa kita kaitkan. Kalau itu masih bisa kita kaitkan, ya kenapa tidak gitu. Jadi ketika kita ada acara menanam pohon, ya kita berhubungan dengan Dinas Pertanian dan kita bisa membawa siswa untuk menanam. Bahkan di pesantren Darul Ulum Lido ini sendiri ada program untuk kelas akhir itu one student one tree, satu siswa satu pohon, dan mereka wajib menanam pohon. Dan nanti pada akhir semester kita nilai itu pohon dan kita jadikan sebagai salah satu item untuk menentukan tingkat yudisium mereka, kamlot apa tidak. Di samping lulus UN, kemudian banyak indikator yang lain, salah satunya adalah merawat pohon. Baik. Nah, Bapak Ustadz. Nah, tadi kita sudah ngobrol tentang visi dan misi. Terus kita juga udah bahas pencapaian.
ya Pak ya. Progresnya juga sudah terbahas juga. Nah, sekarang tinggal satu lagi nih Pak. Target atau pencapaian yang akan diraih oleh Pergunu ini di masa yang akan datang ini apa Pak? Baik, jadi kita mempunyai 3 target pokok sebenarnya. Iya. Yang pertama adalah seperti tugas utama tadi, kita ingin menyemai tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bertumpu pada ajaran rahmatan lil alamin itu, sehingga di Kabupaten Bogor ini menjadi kabupaten yang ramah lingkungan, bukan hanya lingkungan yang kita maksud alam, tetapi juga hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Itu yang ingin kita capai. Oleh karenanya kita akan terus mengadakan pembekalan kepada guru-guru itu untuk menjadi guru yang moderat, guru yang ramah kepada apapun dan siapapun. Itu yang pertama. Misi yang kedua kita adalah kita menginginkan agar guru-guru di Kabupaten Bogor, wabil khusus yang berada di naungan NU ini semua sudah disertifikasi sehingga mereka mendapatkan kesejahteraan yang lumayan lebih baik dibanding yang mungkin dirasakan kita sekarang. Dan yang ketiga, kita akan memperkuat organisasi profesi ini sehingga betul-betul menjadi mitra yang baik bagi pemerintah dan masyarakat luas ke depan, terutama untuk membangun Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia itu. Iya, Itu amin. angan-angan kita Iya. ke depan itu. Angan-angan kita bersama Pak Ya semua. betul. Baik, satu pertanyaan terakhir Bapak. Jadi apa harapan Pak Ustadz nih selaku ketua Pergunu terhadap membangun generasi muda NU dalam bidang pendidikan ini Pak? Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa Pergunu ini diharapkan berkiprah di bidang intelektual dan bidang peradaban, maka harapan kita kepada pemuda-pemuda Nahdlatul Ulama khususnya dan pemuda-pemuda yang lain bahwa untuk membangun peradaban yang baik itu harus dimulai dengan ilmu. Tak bisa peradaban itu dibangun di luar keilmuan. Kalau keilmuannya kuat, insya Allah peradabannya akan lebih baik. Jadi harapan kita kepada pemuda-pemuda NU, sebagaimana hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan kehidupan akhirat, hendaknya juga dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan kehidupan dunia dan akhirat, hendaknya dengan ilmu. Artinya ilmu itu harus menjadi basis kekuatan untuk membangun peradaban ke depan. Nah, saya kira itu yang menjadi harapan kita sehingga guru-guru semangat untuk menularkan ilmunya kepada anak didik dan mereka mampu melahirkan anak didik yang haus akan ilmu. Luar biasa sekali, Masya Allah. Baik Bapak Ustadz, sekiranya kita cukupkan dialog pada kesempatan kali ini. Ya terima kasih. Terima kasih juga Bapak karena sudah bersedia untuk mendampingi kami datang ke tempat Bapak. Amin, 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 amin. Ya, dan semoga juga Pak kami sangat mendoakan segala bentuk apa yang Bapak jalankan sebagai ketua dan juga pembina yayasan di sini itu selalu mendapat karunia yang tercurah untuk Bapak Amin, dan keluarga amin. besar Bapak. Baik. Ya, demikianlah para pemirsa MTA. Itulah dialog dan perbincangan hangat bersama Bapak Ustadz Ahmad Yani. Ya, demikianlah episode dialog spesial pada kesempatan kali ini. Saya Faik Ahmad dan beserta kru MTA mohon pamit undur diri.
Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.